kids soon, prepare your hearts and ears to listen God's word today. Don't forget to note and to share and to do whatever God's word today. Our kids, yay! iKids berdendang buat Tuhan. Tangan boleh digoyang. Ho 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 ho. Tangannya boleh. Shalalala, shalalala, ho. Yeah. Shalalala, asik. Hey. Lagi dong buat Tuhan. Yeah. Jangan malu buat Tuhan. Jangan malu berdendang buat Tuhan ya. Boleh sekali lagi kasih. Shalala, 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 oh shalala, shalala, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Boleh ke depan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, sekarang Tuhan ku senang, semua ku relakan, dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Putar lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lemesin badan kita, boleh kasih tangan. Hey. La 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 la. Oh, la 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 la. Shalalala. Semangat, semangat. Shalalala, shalalala. Oh, shalalala, shalalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Lagi dong. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Nah di sini boleh kita kasih gendang buat Tuhan. Gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oh, lagi dong. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oh, shalalala, shalalala, lalalala. Oh, shalalala, shalalala. Hey, oh, shalalala, shalalala. Oh, yeah. Shalalala, shalalala. Hey.
hey. Semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Asik. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. When my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Semuanya ngomong lagi. Jump, jump, jump. Wow. Yeah. Ayo nggak? Adik-adiknya semangat semua. Angkat Ya, lagi. betul. Lagi dong. Kita bersuka cita sekali lagi. Wey. My head to my shoulders, my knees and my toes, I praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. When my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Everybody sing Wow. hallelujah. Siap adik-adik bersuka cita. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Semuanya maju. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Masih semangat? Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. I'm gonna praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah, Praise the Lord. hallelujah. One more time. Sing hallelujah. Wow. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hey, hey. Hallelujah. 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 Praise the Lord. I'm gonna praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Semuanya kita mau putar-putar ya. Come on. Wow. Yeay. Anak-anak Tuhan bersuka cita. Haleluya. Hop, hop. Hey. Hop, hop, hop. Wow. Aikit. Yeay. Yes, Akhirnya akhirnya empat kita minggu. berhasil. Ada yang lolos satu itu Satu, pemain. jadi Aman. sekarang 100. 101. Satu. Kita gak dipanggil. Kita masuk. Santai. Akhirnya cuma 4 minggu. Cuma 4 Rumput-rumput minggu. juga Perjuangan seneng. kita 4 Iya. minggu. Sip, berhasil lewat. Jadi Bener. 101. Kita gak Amin. keluar lagi. Iya toh. Sip. Akhirnya Amin. perjuangan kita gak Yes. sia-sia, bro. Amin. Ya. Mohon perhatian kepada seluruh kita nggak staf dipanggil. personil level 100. 101. Hah? Dimohon untuk melapor ke area panggung. Salah manggil ya. Pemain baru 101. memasuki Salah. level 100. Pemain baru. Baru. Kita Pemain baru itu yang lama. main. Enggak, pemain baru. Kita enggak. Enggak. Ya. Kita enggak. Kita kan 100, tapi panggilnya Bos, 100. 101 loh. 101. Kita udah Saya selesai, sudah Bos. mengira kalian pasti bersembunyi di sini. Udah lolos satu, Bos. Kita udah lolos, Bos. Aduh. 101. Itu kan baru Kita 100, satu Bos. orang yang Kan mewakili. menyelesaikan level 100. Mewakili. Kalian tahu masih banyak pemain lain jatuh. yang akan memasuki level 100
sebentar lagi. Aduh, berapa banyak, Bos? Berapa banyak, Bos? Banyak, Bos. Menurut perhitungan masih ada 1.913 lebih. pemain. Waduh. Satu Ya, orang aja Satu 4 orang 4 minggu. minggu. 1 juta Betul. itu berapa tahun, Bos? Betul Karatan sekali. kita di sini. Kalian Waduh. tahu? Waduh. Kalian tahu? Apa? Para pemain itu tidak usah khawatir. Karena Tuhan sudah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Iya, pemain yang Iya, khawatir, pemainnya. Bos. Kita yang dihancurin terus. Kalian tahu? Sama seperti ketika Tuhan menolong Daud mengalahkan Goliat. Siapa tuh Daud? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ketika Belum pernah Daud dengar. mengalahkan Goliat, dia tahu kalau dia pasti menang. Bagus lah. Karena Anak yang beruntung. dia mengendalikan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan dirinya sendiri. Oh ya? Betul. Ya itu kan mereka, Bos. Itu mereka, Bos, yang di luar. Jadi Ini kita di Tuhan- dalam. Tuhan itu sudah menjanjikan kemenangan untuk manusia. Manusia itu yang di luar, yang di Manusia, rumah. Bos. Aduh, kita dihancurin Bukan terus. kita. Aduh. Nggak enak lagi. 1 juta. Nggak enak lagi nih. Main lagi kan? Main lagi ya? Nah, itu Loh, baru semangat. Ayo kita main lagi. Gini kan kita beres, Bos. Bagus. Beres kan? 1 juta Episode orang. udah 4 minggu 1 ini. juta Udah. orang. Tenang, setidaknya ini adalah minggu terakhir Asik. di seri ini. Seri yang gimana, Bos? Ayo sudah Masih Seri main. gimana, bersambung Bos? lagi ini, Bos. Kita berakhir di sini, Sambung Bos. lagi. Aduh, aku Main. kangen mama. Main lagi. Mama, aku mau pulang. Adik-adik, kan kalian pernah merasa khawatir dengan masalah dan terus buat kalian takut dan enggan datang sama Tuhan. Kalian harus tahu, Tuhan sangat baik. Tuhan sangat dahsyat buat hidup kita. Oke, kita harus percaya pada Dia. Yes Tuhan. Dan kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Katakan ku menyembah Engkau Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes Tuhan. Katakan Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kaulah segala. Dan kami yakin Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami. Yes. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ketahuilah, kemenangan ada di pihak kita. Datang sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes, kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Engkau Yesus, segalanya buat hidup kami. Hanya Kaulah segala. Dan kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Yes. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh Tuhan, kemenangan terjadi tempat ini Tuhan. Terjadi di sini. Yeah, Tuhan, terima kasih. Yes Tuhan, Kau pelihara hidup kami Tuhan. Kau pelihara adik-adikmu dimanapun mereka berada Tuhan. Kemenangan akan terjadi di dalam keluarga mereka Tuhan. Apapun masalah mereka, pergumulan keluarga mereka Tuhan, biar mereka menjadi terang di dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menyuburkan Tuhan, firman-Mu yang melegakan setiap masalah yang kami punya Tuhan. Engkau melegakan kami Tuhan. Terima kasih, haus dan lapar kami sudah terpuaskan dengan firman-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Hai kids, yeah. Halo adik-adik, kakak senang banget berjumpa lagi bersama dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, kita udah sampai di stage yang terakhir, di level yang terakhir dari seri Fear Crush. Wow, adik-adik, kakak sangat bersemangat hari ini karena kita mau belajar sesuatu yang menarik, yang seru, yaitu tentang victory. Yuk katakan sama-sama kakak di rumah, victory. Yeah. Nah, kita belajar dari 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 49, yaitu kisah tentang Daud dan Goliat. Wow, kita mau belajar apa ya? Nah, sekarang kita mulai. Nih adik-adik, kakak punya ini permainan, ada game namanya Mario Bros. Ini yang baru ya, New Super Mario Bros. Adik-adik tahu nggak? Kalau adik-adik main, ada nggak di rumah yang main game ini? Wah, ada tuh yang main. Kakak juga pernah main. Nah, kalau kita main game ini ya, kita itu akan dibawa dari satu level ke level selanjutnya, ke level selanjutnya, ke level selanjutnya. Nah, di setiap level, tingkat kesulitannya akan bertambah. Wah, kita akan semakin kesulitan dalam menjalani level itu. Wah, kadang kita bisa stuck. Terus kita nggak tahu mesti gimana. Kita kalah lagi, mati lagi. Wah, sampai kakak tuh ya, sampai googling dulu. Googling terus cari tahu ini gimana bisa lewatin level ini. Wah, nah terus kalau kita udah lewatin level demi level, terus akhirnya kita akan ketemu ini namanya Bowser. Dia adalah bos terakhir yang paling jahat, yang paling susah. Wah, ini levelnya susah banget. Nah, kalau kita berhasil ngalahin bos ini, si Bowser ini, kita akan bisa menyelamatkan sang putri. Kita bisa menang. Nah, adik-adik, itu kan kalau game Super Mario Bros. Kalau game Candy Crush, nah kalau game Candy Crush itu kita main, wah levelnya ini bisa sampai level 1475 coba. Wow, adik-adik tahu nggak kalau di game Candy Crush itu juga sama. Kita habis menang satu level, kita akan ketemu sama level selanjutnya. Tuh, semakin banyak levelnya. Wow, nggak pernah habis adik-adik. Terus ada terus, semakin lama semakin susah. Jadi habis kita beresin satu level, kita ketemu lagi level yang lain. Tantangan yang lain yang lebih susah. Nih, kalian tahu nggak? Lihat di sini. Game Candy Crush itu bisa sampai level 4000. Wow. Terus sekarang yang terbaru, mereka udah buat level yang 6000. Wah, adik-adik bisa bayangin. Makin susah, udah level 6000 susahnya kayak apa coba. Wow. Nah, nggak semua orang bisa sampai di level ini adik-adik. Karena semakin tinggi levelnya akan semakin susah. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan kita adik-adik. Kita juga akan menghadapi tantangan demi tantangan. Tantangan yang semakin susah hari demi hari. Ketika kita semakin beranjak dewasa, tantangan akan semakin susah. Nah, kita akan menghadapi tantangan yang berbeda ketika kita bertumbuh dewasa. Waktu adik-adik masih kecil, baby seperti ini ya, apa sih tantangan yang adik-adik alami? Apa yang kita alami tantangannya?
Paling ya, mau makan, lapar, nangis. Gimana caranya aku mau makan, aku lapar, nangis. Terus akhirnya papa mama kasih makan. Mungkin adik-adik popoknya penuh, wah nangis. Nah nanti papa mama yang gantiin popoknya. Terus mau mandi, papa mama yang mandiin. Terus apalagi kalau adik-adik mau belajar ngomong, belajar jalan. Wah adik-adik juga sama, adik-adik harus melampaui setiap tantangan yang ada. Wah walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus belajar ngomong, adik-adik harus belajar jalan. Sampai adik-adik bisa ngomong dengan baik, bisa berjalan dengan baik seperti sekarang. Nah ketika adik-adik sudah menjadi anak-anak seperti ini juga tantangannya beda lagi. Adik-adik juga akan menghadapi tantangan yang lain. Sama seperti permainan tadi dalam games tadi. Adik-adik juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang lain. Nah kalau adik-adik seperti anak-anak ini, adik-adik menghadapi apa ya? Tantangan apa ya? Kalau adik-adik misalkan di sekolah, adik-adik ada ujian. Tantangannya adik-adik harus mendapat nilai yang baik. Gimana caranya supaya aku bisa mendapat nilai yang baik? Nah, gimana caranya supaya aku bisa menang? Aku mendapat nilai yang baik. Terus di sekolah aku gimana caranya bisa berteman dengan baik, punya teman yang banyak. Nah, itu tantangan dalam kehidupan adik-adik sekarang. Terus kalau misalkan adik-adik, aku main basket. Wah, aku di tim basket. Gimana caranya supaya aku bisa bermain baik di setiap pertandingan? Gimana caranya aku bisa menjadi juara? Wah, itu tantangan dalam kehidupan adik-adik sekarang. Nah, adik-adik, gimana caranya supaya kita bisa menang dalam menghadapi tantangan? Nanti kita belajar. Terus, kalau adik-adik semakin tumbuh dewasa, menjadi orang dewasa, adik-adik juga akan menghadapi tantangan yang lain. Kalau adik-adik sudah menjadi mahasiswa, tantangannya beda lagi. Adik-adik nanti bekerja, tantangannya beda lagi. Adik-adik sudah tua jadi kakek nenek, tantangannya juga beda lagi. Jadi tantangan dalam kehidupan kita akan selalu ada, gak pernah habis. Nah, tapi adik-adik, kabar baiknya, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan ketika kita percaya sama Tuhan. Nah, kita hari ini mau belajar dari kisah ketika Daud mengalahkan Goliat. Kakak punya videonya. Adik-adik, selamat menyaksikan. Hei bangsa Israel yang lemah. Woi, dasar kalian para budak. Berikan prajurit terbaikmu dan lawan aku. Woi, kalau dia menang, maka kami Filistin akan tunduk kepada kalian. Tapi kalau dia kalah, kalian semua jadi budak kami. Budak, 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 budak. Raja Saul, biarkan aku yang melawan dia. Apa? Kamu si anak gembala? Iya, aku akan melawan dia. Baiklah, tapi kamu harus memakai perisai, pedang, dan baju zirah ini. Tidak bisa, ini terlalu berat buatku. Aku akan membawa ketapelku saja dan beberapa batu. Baiklah, Tuhan besertamu. Pergilah. Akan kuhabisi dia. Allah kekuatanku, bukit batuku, penyelamatku. Hei Goliat, lawanlah aku. Apa? Memangnya aku anjing dilawan dengan katapel? Rasakan ini. Untuk Tuhan Allah Israel. Nah, adik-adik, gimana? Seru kan? Nah, jadi adik-adik, kita lihat tadi ya di videonya. Wow, Goliat besar. Tahu nggak, Goliat itu tingginya 9 kaki 6 inci. Wah, kalau dihitung ke dalam
meter berapa ya? Sekitar 4 meter. 9 kaki 6 inci. Wow, tinggi sekali. Wah, sampai di atas itu tingginya. Wah, nanti kita lihat ada perbandingannya. Kalau supaya adik-adik bisa lebih jelas. Nah, adik-adik coba adik-adik bayangkan ketika adik-adik menjadi Daud dan adik-adik melihat musuh yang begitu besar, raksasa, Goliat. Gimana coba? Daud saat itu sama, dia juga takut. Dia takut adik-adik. Wow, besar. Wah, semua prajurit Israel saat itu gak ada yang berani lawan Goliat. Apalagi Daud ini anak kecil. Nah, dia juga takut adik-adik. Tapi ketika Goliat menghina Tuhan, wah, Daud marah. Daud terprovokasi. Oh, dia marah. Biar gue yang lawan. Wah, muncul keberanian adik-adik. Nah, ketika dia masuk ke dalam medan pertempuran, melihat musuh yang besar. Nah, kira-kira apa rasanya coba adik-adik? Takut, lihat musuhnya besar banget. Tapi apa yang Daud lakukan saat itu? Daud ingat, oh, aku punya Tuhan. Tuhan yang ada sama aku, membela aku. Dia akan berperang gantikan aku. Jadi dia gak takut, dia percaya sama Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan selalu ada menjagai dia. Dia fokus sama Tuhan, bukan sama Goliatnya. Nah, terus apa yang terjadi? Goliatnya kalah. Daud yang menang. Goliatnya dilempar batu itu ya pakai katapel. Terus kena ininya, dahinya, terus jatuh. Kalah Goliat. Daud yang menang. Wow, mengejutkan adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Ini adalah Daud. Ini adalah Daud waktu dia masih kecil. Nah, dia itu penggembala domba, adik-adik. Sama seperti kita juga, tadi kita mengalami pertandingan atau tantangan yang semakin hari semakin susah. Setiap hari ada tantangan yang berbeda, ketika kita semakin bertumbuh dewasa, tantangannya semakin berbeda. Sama, Daud juga gitu. Adik-adik ketika dia menggembalakan domba, apa yang Daud alami? Apa tantangan yang harus Daud hadapi? Tahu nggak apa? Apa? Singa adik-adik. Oh, serem. Jadi singa mau makan dombanya Daud. Dan Daud harus menjagai dombanya. Dia harus melindungi dombanya. Wah, dan apa yang terjadi adik-adik? Daud bisa mengalahkan singa-singa dan beruang-beruang yang mau makan dombanya. Terus apalagi? Ketika Daud tadi datang, masih sama Daudnya masih kecil. Dia mengalahkan Goliat. Nih Goliatnya. Dia mengalahkan Goliat. Wah. Nah, terus apalagi adik-adik? Ketika dia sudah semakin besar, dia bekerja di istana Raja Saul. Dia memainkan kecapi. Dan apa yang harus dihadapin sama Daud? Apa adik-adik? Sang raja sendiri. Raja Saul. Dia mau membunuh Daud. Sampai Daud harus kabur. Dan apa yang terjadi adik-adik? Daud dapat selamat. Karena Daud selalu fokus sama Tuhan. Matanya selalu tertuju sama Tuhan. Dia ingat kalau Tuhan selalu ada sama dia. Tuhan yang menjagai dia. Tuhan yang melindungi dia. Nah, makanya dia bisa jadi raja. Menggantikan Saul tadi. Nah, ketika dia sudah menjadi raja, tantangan pun gak berhenti adik-adik. Tahu gak apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar sama anaknya sendiri. Namanya Absalom. Dia mau dibunuh. Dia mau diturunkan dari tahtanya. Absalom mau jadi raja. Wah, jadi dia ngajak orang-orang bangsa Israel yang lain untuk memusuhi Daud. Dia mengejar Daud. Wah, akhirnya Daud harus kabur. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sama adik-adik. Daud mengalami kemenangan. Dia tetap menjadi raja karena dia fokus sama Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan ada bersama dengan dia, Tuhan menjaga dia, dan Tuhan sudah memberikan kemenangan buat dia. Tapi memang adik-adik, dalam perjalanan kehidupannya, Daud gak selalu menang. Dalam beberapa pertempuran dia kalah. Tahu gak kenapa dia bisa kalah? Saat dia kalah, dia itu fokusnya udah gak sama Tuhan. Dia udah gak ingat kalau Tuhan ada sama dia. Tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi dia lupa kalau ada Tuhan yang menjagai mereka. Ada Tuhan yang selalu menyertai Daud. Dia lupa. Akhirnya dia kalah. Nah, tapi untungnya Daud segera berbalik. Dia kembali sama Tuhan. Dia ingat sama Tuhan. Dia fokuskan pandangannya sama Tuhan. Dan dia yakin kalau Tuhan selalu ada sama dia. Menjagai, melindungi dia.
maka Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan Daud. Nah, adik-adik, nih seperti yang kakak bilang, kalau kalian mau lihat, mau tahu Goliat seperti apa, nih setinggi ini. Setinggi ini adik-adik, wah nggak nyampe kakak. Setinggi gini, ini 9 kaki 6 inci. Kalau orang dewasa segini tingginya, anak-anak segini. Ini anak yang lebih kecil, segini. Nah, bayangkan adik-adik, Goliat setinggi ini, sebesar ini. Tapi Daud tetap menang. Karena apa adik-adik? Karena nggak ada pertempuran yang terlalu susah. Nggak ada pertempuran yang terlalu sulit. Nggak ada tantangan yang terlalu besar. Nggak ada orang-orang atau penantang yang terlalu kuat. Goliat yang terlalu kuat. Buat siapa? Buat Tuhan adik-adik. Buat Tuhan kita. Nah, Daud itu orang biasa adik-adik. Sama seperti adik-adik dan kakak. Tapi Daud punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa dan tidak terkalahkan. Dia itu juga Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat dan tidak terkalahkan adik-adik. Makanya kita harus bergantung sama Tuhan, kita harus fokus sama Tuhan, kita harus menyerahkan, mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Nanti Tuhan yang berperang ganti kita adik-adik. Nih, Tuhan memberikan kepada kita courage atau keberanian. Keberanian untuk apa? Melakukan yang benar. Terus Tuhan memberikan kepada kita apa? Wisdom. Wisdom untuk apa adik-adik? Wisdom untuk kita dapat memilih apa yang benar dan apa yang salah. Nah, terus ketika kita mempercayai Tuhan, kita percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang hebat, sanggup menolong kita. Nah, terus kita fokus pandangan kita sama Tuhan, kita memandang Tuhan, kita tahu Tuhan ada sama kita, Tuhan pasti menolong kita. Dan kita bergantung sama Tuhan bukan pada kekuatan kita sendiri, maka kita akan mengalami kemenangan yang hebat dalam kehidupan kita. Sweet victory. Nah, sesuai judul hari ini, Sweet Victory. Jadi, itu tadi gimana caranya supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Sekarang, kakak mau kasih kesimpulannya. Gimana sih kita bisa mengalami kemenangan? Nah, kita harus percaya sama Tuhan dan menyerahkan sama Tuhan ketakutan kita. Nah, kita udah belajar 3 seri yang lalu, sama ini seri yang keempat, tentang ketakutan. Gimana kita menghancurkan ketakutan. Kita harus menyerahkan, mempercayakan ketakutan kita sama Tuhan. Kita kasih sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa dan tidak terkalahkan. Nah, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan, adik-adik. Nah, terus Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Sehingga hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kita nggak menjadi anak-anak yang penakut, tapi kita menjadi anak-anak yang pemberani. Amin, adik-adik. Nah, oke, ini adalah terakhir kalinya kita akan baca ayat hafalan ini. Kakak percaya semua adik-adik di rumah sudah hafal ayat ini. Karena ayat ini nggak panjang ya. Nah, ini adalah ayat hafalan untuk seri Fear Crush. Kita mau baca untuk yang terakhir kali. Kasih yang terbaik. Adik-adik baca dengan suara yang kencang ya. Seperti biasa alamatnya terus ayatnya. Oke? Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Yeay, adik-adik. Nah, sekarang ini dia kesempatan terakhir buat kita, buat adik-adik bisa dapetin hadiah. 3 pertemuan belakang nih ya, 3 minggu yang lalu nih. Banyak yang udah dapat hadiah. Karena mereka bisa menjawab, mereka sudah menyimak apa yang kakak sampaikan di ibadah sekolah minggu iKids. Dan mereka bisa menjawab dengan benar dan cepat pertanyaan yang kakak berikan. Nah, adik-adik yang lain masih ada kesempatan. Ini kesempatan terakhir. Jangan lewatkan. Jangan mau kalah sama yang lain. Adik-adik juga bisa mendapatkan hadiah. Jadi nanti sore jam 5 kita ketemu di Zoom ya. 15 minutes rapid games. Jangan lewatkan. Adik-adik, apa yang udah kakak sampaikan hari ini, adik-adik harus ingat, adik-adik catat.
adik-adik lakukan. Nah, kalau perlu tadi adik-adik screenshot. Sehingga nanti pas kakak tanya, adik-adik bisa jawab. Dan adik-adik dapat hadiah. Oke? Nah, sekarang buat papa mama nih. Papa mama ini adalah make it stick. Jadi ini adalah gimana caranya supaya kita bisa membuat pelajaran hari ini nempel, hidup di dalam kehidupan anak-anak di rumah. Nih, ada ketika kita di mobil, ketika kita hanging out, saat kita makan malam, saat kita tidur. Nah, ini adalah aktivitas yang bisa papa mama lakukan bersama dengan anak-anaknya di rumah. Nih, papa mama bisa screenshot ini sekarang dan nanti lakukan di rumah. Oke, yes. Nah, adik-adik sekarang kita udah sampai di ujung sekolah minggu kita hari ini. Di lesson yang terakhir di seri Fear Crush. Kita udah selesai, tapi jangan takut. Minggu depan kita akan ketemu lagi di seri yang baru yang pastinya lebih seru. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kakak mau berdoa buat adik-adik di rumah. Ya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar Tuhan. Sepanjang 4 minggu ini kami sudah belajar bagaimana kami bisa menghancurkan ketakutan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak mau kami menjadi anak-anak yang penakut, tapi Tuhan mau kami menjadi anak-anak yang pemberani. Tuhan, biar Tuhan sendiri yang berikan kepada kami keberanian, mampukan kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran bersama dengan Engkau Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Adik-adik, sekarang adik-adik ucapkan sama kakak ya, doa ini ya. Ucapkan sama kakak. Tuhan Yesus, aku sudah menghancurkan setiap ketakutan dalam hidupku. Dalam nama Yesus, sekarang aku menjadi anak-anak pemberani. Amin. Nah Tuhan sudah mendengar Tuhan, dan hamba-Mu berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan sendiri yang mendampingi mereka, menyertai setiap adik-adik di rumah, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka Tuhan, biar mereka boleh hidup di dalam berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Hamba-Mu serahkan adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, Hamba-Mu melepaskan berkat daripada Tuhan, sukacita surgawi, perlindungan, penyertaan, senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan di seri yang baru, yang pastinya lebih seru. Oke? Don't miss it. Oke? Stay tune. Bye-bye. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.